Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, jumpa lagi dengan kami kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Rio Ahmad Afiq Tondang, BP 2010811017, dan rekan saya yang kedua yaitu Ridwan Dani Yulianto dengan BP 2010811019, dan rekan saya yang ketiga yaitu Ahmi Junita Lara dengan nomor BP 2010811021, dan rekan kami yang keempat yaitu Oriza Sativa dengan nomor BP 2010812007, dan yang terakhir dan tak lain dan tak bukan adalah Tia Sri Hanafi dengan nomor BP 2010812009. Apa kabar teman-teman semua? Sehat kan? Alhamdulillah. Semoga kita semua yang berada di sini tetap diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan serta karunia oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pertemuan sebelumnya, kita kan membahas bagaimana seorang public speaker dalam memberikan pembukaan itu dapat terlihat menarik, tidak membosankan, dan dapat diterima oleh halayak ramai. Nah, pada pertemuan kali ini kita itu akan mendemonstrasikan bagaimana cara seorang public speaker itu agar isinya itu dapat diterima, dapat tersampaikan dengan baik dan sepenuhnya, dan tidak membosankan. Penasaran nggak? Langsung saja kita sambut pemateri pertama dari kelompok 3, yaitu seorang wanita cantik yang berasal dari Padang Panjang, yang tak lain dan tak bukan adalah Tia Sri Hanafi. Kepada Tia Sri Hanafi saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Sri Hanafi dengan nomor BP 2010812009. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah presentasi, di mana pada presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai pentingnya liburan atau jalan-jalan. Nah, berikut ini presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Tahukah teman-teman, dilansir dari World Economic Forum, dalam sebuah penelitian terbaru yang diterbitkan oleh Journal of Nutrition, Health and Aging menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pergi liburan atau jalan-jalan dengan tingkat kematian. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah teman-teman pergi liburan? Atau, kapankah terakhir kali teman-teman pergi liburan? Sebagaimana kita ketahui, setiap orang memiliki rutinitasnya masing-masing yang dilakukan setiap hari, sepanjang bulan, bahkan sepanjang tahun. Tanpa kita sadari, hal tersebut telah memicu stres yang berkepanjangan. Stres yang berkepanjangan akan berdampak pada berbagai masalah kesehatan yang berujung pada kematian. Nah, salah satu cara untuk meredakan stres ini sejenak adalah dengan pergi berlibur. Dengan pergi keluar rumah dan melakukan hal yang menyenangkan. Saya mempunyai 5 rekomendasi tempat liburan yang asyik yang bisa teman-teman kunjungi ketika teman-teman sudah mulai merasa jenuh, merasa stres dengan rutinitas sehari-hari. Yang pertama adalah bioskop. Kenapa bioskop? Bioskop adalah tempat yang asyik yang bisa dikunjungi oleh pria maupun wanita ketika merasa stres, di mana kita akan merasa lebih tenang saat kita terhibur dengan apa yang kita tonton. Nah, pergilah ke bioskop. Yang kedua, taman. Di taman, kita bisa menghirup udara segar sambil menikmati makan siang atau berpiknik di taman. Bahkan lebih baik lagi jika kita pergi bersama dengan keluarga. Yang ketiga, danau atau sungai. Bagi yang hobi memancing, ketika sudah mulai merasa stres, kemaslah peralatan memancing dan pergilah ke danau atau sungai. Karena suara air sungai atau danau itu dapat membuat pikiran kita lebih rileks, sehingga dapat meredakan stres. Yang keempat adalah pantai. Di pantai, kita bisa melakukan banyak hal, seperti berfoto, berenang, surfing, berjemur, dan lain-lainnya, sehingga itu dapat membantu meredakan stres teman-teman. Yang terakhir adalah pedesaan.
Di pedesaan, kita bisa menghirup udara segar, melihat pemandangan yang hijau, dan bertemu dengan orang-orang desa yang ramah. Bahkan, desa sebagai penghasil sayur dan buah, kita bisa membeli sayur dan buah dari penduduk di desa dan membawanya pulang untuk kita nikmati di rumah. Nah, itulah rekomendasi tempat liburan yang bisa teman-teman kunjungi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan dulu tepuk tangan buat Tia Siganaki. Baik, untuk contoh yang kedua itu akan ditampilkan oleh Oriza Satifah yang merupakan seorang gadis Minang asli dari Kota Padang. Penasaran? Langsung saja cek di shop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oriza Satifah dengan nomor BP 2010812007. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan tugas untuk menyampaikan sebuah demonstrasi penyampaian materi dalam public speaking. Nah, pada contoh kali ini saya akan mengambil tentang pidato kebersihan. Pidato kebersihan ini akan saya sampaikan kepada audiens, yang mana audiens ini terdiri atas anak-anak. Yang di sini kategorinya adalah anak-anak SD. Berikut demonstrasinya saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, agar kita bisa berkumpul pada pagi hari yang cerah ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah pidato kepada teman-teman. Pidato di sini saya mengambilnya dengan tema kebersihan. Kenapa saya memilih tema kebersihan? Saya ada sebuah cerita, teman-teman. Maukah teman-teman mendengarkannya? Berikut ceritanya. Judul cerita ini yaitu tentang guru dan sampah. Kenapa cerita ini begitu agak rancu didengar? Berikut kisahnya. Pada pagi hari di sebuah SD, rutinitas anak-anak yaitu berjalan ke gerbang, berlari ke gerbang, kemudian ada yang diantar, ada yang tidak. Dan di sana ada segerombolan anak-anak. Anak-anak yang mungkin kelas 3 SD mungkin. Dan di belakangnya ada diikuti oleh seorang guru, yang kebetulan juga guru bahasa Indonesia. Anak-anak tersebut membuang sampah tapi tidak pada tempatnya, melainkan hanya pada pinggir tong sampah tersebut. Dan guru tersebut melihat kejadian tersebut dan berkata, anak-anak ini tidak peduli dengan kebersihannya. Nah, di situ gurunya itu berteriak, "Wahai anak-anakku." Kemudian anak-anak tersebut menoleh pada guru itu, dan tidak hanya yang dituju, tapi semua orang di sekitar situ pandangannya tertuju kepada guru itu. Gurunya di sini mengatakan kalau, "Kenapa kalian tidak membuang sampahnya pada tempat sampah?" Anak-anak tersebut hanya diam dan menunduk. Kemudian guru tersebut mengatakan, "Tidakkah kalian lihat sampah ini tidak jauh berada dari tempat sampah? Kenapa kalian tak membuangnya?" Kemudian guru itu melanjutkan dengan sebuah pernyataan yang membuat anak-anak itu kaget. Bagaimana tidak? Guru itu mengatakan kalau tidak mungkin saya mengatakan pada sampah ini, "Selamat pagi sampah yang baik hati. Untuk kali ini kalian bisa mandiri kan masuk ke tong sampah?" Anak-anak tersebut kaget. Bagaimana bisa guru itu mengatakan hal seperti itu dengan sampah lagi? Apakah hal yang dimaksud oleh guru ini? Kemudian guru ini mengatakan, "Tidak mungkin sampah ini mengerti apa yang saya ucapkan, anak-anak. Setidaknya kalian menjaga lingkungan kalian agar tetap bersih. Jangan membiarkan sampah berserakan di tepi di pinggir tong sampah ini. Tidakkah indah dipandang?" Dan anak terdiam tertunduk. Kemudian beberapa orang mulai membersihkan sampah, membuangnya ke tong sampah. Nah, apa yang dapat kita ambil dari sini? Menjaga kebersihan itu penting. Tidak mungkin sampah itu bisa masuk ke dalam tong sampah tanpa disuruh. Pasti ada tangan-tangan baik yang bisa memasukkan sampah-sampah ini ke dalam tong sampah. Nah, lanjut kepada materi yang saya sampaikan. Menjaga kebersihan itu penting. Ingat sebuah pepatah, kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, pentingnya menjaga kebersihan ini harus ditanamkan sejak dini. Tidak hanya sekedar menanam, tidak hanya sekedar oke, iya saja.
Tapi kita harus menerapkannya, tidak hanya dianggukkan saja, tidak diiyakan saja. Dan kemudian kegunaannya apa? Ya tentu saja kita dapat terhindar dari berbagai penyakit, lingkungan yang kita lihat akan indah gitu, tatapan kita akan menjadi bersih, tatapan kita itu tidak akan mengecewakan gitu, dan pasti menyejukkan hati. Namun apa pula dampak dari sampah ini? Tentu saja ini akan jadi sarang penyakit, teman-teman. Tempat bersarangnya penyakit, di mana nantinya kita tidak akan merasa enak memandang, tidak akan merasa enak lewat di sana. Ibaratnya gini, sampah berserakan, kita duduk di sana, enak nggak dipandang? Jadi orang berpikir kita itu, lah kok duduk dekat sampah? Itu nggak tahu kebersihan apa? Begitulah orang-orang memandang kita. Jadi bukan hanya dari kita, bukan hanya dari kepentingan kita, tapi juga kepentingan orang lain. Enak dipandang, sejuk di mata gitu. Dan semua yang menyangkut kebersihan itu sangat penting. Berbagai hal yang dapat kita ambil dari pentingnya kebersihan ini. Tidak sedikit manfaat yang kita dapatkan. Sangat banyak manfaat yang dapat kita dapatkan dari pentingnya menjaga kebersihan ini. Jadi mohon kepada teman-teman agar tetap menjaga kebersihannya di lingkungan, di masyarakat maupun di sekolah. Di berbagai tempat kalian harus menjaga lingkungan. Menjaga kebersihan adalah kunci tanggung jawab kita semua, bukan hanya orang-orang tertentu saja. Baiklah, mungkin sekian dari penyampaian pidato saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saudari Oriza Sativa atas demonstrasinya. Beri dulu tepukan yang gemuruh untuk Oriza Sativa. Baik, kita lanjut saja kepada pemateri ketiga, yaitu seorang gadis Minang yang berasal dari Bangkinang Kota. Penasaran nggak siapa? Kita sambut Afmi Junita Lara. Kepada Afmi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afmi Junita Lara dengan nomor BP 2010-81-1021. Di sini saya akan mendemonstrasikan sebuah pidato yang berjudul Pengelolaan Sampah, yang akan menjadi audiensnya yaitu warga desa Sukamaju yang bertempatan di Balai Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan nikmat kesehatan kepada Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, permasalahan sampah saat ini seringkali dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu manusia di kehidupannya. Saat ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa volume sampah semakin hari semakin meningkat. Sayangnya, penumpukan sampah ini kurang dapat perhatian oleh masyarakat, sehingga sulit untuk dapat dikendalikan. Sampah selain mengurangi nilai estetika suatu tempat, juga dapat menimbulkan bau yang tak sedap dan berdampak buruk bagi kesehatan. Peningkatan jumlah sampah ini dapat dipengaruhi oleh gaya hidup dan bertambahnya jumlah penduduk. Lalu, lantas apa yang harus kita lakukan untuk menanggulanginya? Para hadirin yang saya hormati, kita dapat melakukannya dari hal kecil, seperti memisahkan antara sampah organik dan anorganik. Sampah organik yaitu sampah yang mudah untuk diurai, sedangkan sampah anorganik yaitu sampah yang sulit untuk diurai. Selain dengan memisahkan sampah, kita juga dapat melakukan metode 3R. Yang pertama yaitu reduce, yang kedua reuse, yang ketiga recycle. Reduce berarti menggunakan sampah atau bahan yang tahan lama untuk dimaksudkan agar tidak memperbanyak sampah. Yang kedua, reuse berarti menggunakan kembali sehingga dapat mengurangi volume sampah yang dibuang.
Sedangkan recycle yaitu mendaur ulang kembali barang yang telah menjadi sampah, seperti contohnya membuat kerajinan tangan yang dapat bernilai jual. Hadirin yang saya hormati, sampah bukanlah sekedar limbah. Dengan pengolahan yang baik, sampah dapat menjadi barang yang bernilai jual tinggi. Maka dari itu, marilah kita memulai untuk mengurangi sampah dari diri kita sendiri, dari hal kecil. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Agni Junita Lara atas demonstrasinya. Baik, kita akan lanjut untuk demonstrasi oleh seorang pria ganteng, tampan, dan rupawan dari kota Jambi yang memiliki kumis tipis-tipis dan rambut klimis. Kita sambut Ridwan Dhani Yulianto. Kepada Ridwan Dhani Yulianto, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Dhani Yulianto, nomor PP 2010811019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan isi atau materi tentang sambutan. Baik, langsung saja kita ke materi yang akan saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, berselawat kepada baginda Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Yang saya hormati segenap tokoh masyarakat, para tamu undangan, muslimin serta muslimat. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat. Hadirin yang berbahagia, saya mewakili panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang ikut membantu menyukseskan acara ini, sehingga acara kita ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada suatu halangan apapun. Dan kami juga mohon maaf sebesar-besarnya karena tentu ada banyak kesalahan atau kekurangan pada acara ini, tapi insya Allah segala kekurangan tidak kami buat dengan sengaja, karena kami panitia dari awal sudah berniat membuat acara terbaik yang kami bisa, agar Bapak Ibu semua bisa senang dan berbahagia. Tapi apalah daya kami manusia, tempatnya salah dan dosa. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ada pantun bunyinya begini: ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Jadi cukup sekian sambutan saya. Bapak Ibu pergi ke sawah menanam padi, salah dan hilaf mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Ridwan Dhani Yulianto atas pemaparan materinya. Nah, dengan itu berakhirlah acara kita ini. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi di video-video berikutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe